video kali ini kita akan belajar tentang pengertian peubah dan skala pengukuran, jenis peubah, data dan metode pengumpulan data. Sekarang kita mencari pengertian peubah atau variabel. Peubah adalah karakteristik atau sifat dari suatu objek, individu, atau fenomena yang dapat berubah-ubah nilainya dari suatu individu ke individu lain. Dengan kata lain, peubah adalah suatu yang dapat diukur atau diobservasi dan memiliki variasi nilai. Contoh umum, jika kamu meneliti tentang siswa di sebuah sekolah, maka beberapa peubah yang bisa diamati antara lain tinggi badan, berat badan, usia, jenis kelamin, nilai ujian matematika, motivasi belajar. Semua itu bisa berbeda-beda antar siswa sehingga disebut peubah. Dengan kata lain, peubah adalah karakteristik dari objek yang diamati. Jenis-jenis peubah. Peubah memiliki dua jenis. Yang pertama, peubah kuantitatif atau non-numerik. Peubah kuantitatif atau non-numerik adalah peubah yang menyatakan kategori atau sifat, bukan angka. Contoh, jenis kelamin, laki-laki ataupun perempuan, warna mata, hitam maupun coklat, status pernikahan, sudah menikah ataupun belum menikah. Yang kedua, peubah kuantitatif atau numerik. Peubah kuantitatif atau numerik adalah peubah yang dapat diukur dengan angka. Peubah kuantitatif atau numerik ini memiliki dua peubah. Yang pertama itu peubah kuantitatif deskriptif, yang berarti nilainya berupa bilangan bulat atau hasil menghitung. Yang kedua, peubah kuantitatif kontinu, yang berarti nilainya dapat berupa bilangan pecahan atau hasil pengukuran. Contoh peubah kuantitatif atau non-numerik: usia, tinggi badan, atau nilai ujian. Contoh peubah kuantitatif deskriptif: jumlah anak dalam keluarga atau jumlah mobil di rumah. Peubah kuantitatif kontinu: berat badan, tinggi badan, waktu tempuh. Kesimpulan singkat, peubah adalah sesuatu yang dapat berubah nilainya antara satu objek dengan objek lain. Dapat berupa angka atau kuantitatif atau kategori atau kuantitatif. Sangat penting dalam penelitian karena merupakan dasar untuk analisis data. Jenis-jenis skala pengukuran peubah. Sebelum kita masuk ke jenis-jenisnya, skala pengukuran adalah cara menentukan tingkat pengukuran atau suatu peubah, atau bagaimana kita memberi arti pada nilai-nilai yang diperoleh dari data. Skala ini menentukan jenis analisis statistik yang bisa digunakan. Secara umum, ada 4 jenis skala pengukuran peubah. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kategori tanpa menunjukkan urutan atau tingkat. Data hanya menunjukkan perbedaan jenis atau kategori. Ciri-ciri: yang pertama, tidak ada urutan atau tidak bisa dibandingkan mana lebih besar atau lebih kecil. Yang kedua, hanya bisa dihitung frekuensi atau modus. Contoh, nama Andi, jenis kelamin laki-laki, warna rambut hitam. Kedua, nama Siti, jenis kelamin perempuan, warna rambut coklat. Laki-laki maupun perempuan, tetapi tidak bisa dikatakan lebih tinggi atau lebih rendah, atau bisa dikatakan mereka sama. Yang kedua, skala ordinal. Skala ordinal menunjukkan tingkat atau urutan antara data, tetapi selisih antar tingkatan tidak harus sama. Ciri-ciri: ada urutan atau ranking. Selisih antar kategori tidak pasti sama. Contoh, kepuasan pelanggan: 1 sangat puas, 2 puas, 3 cukup puas, 4 puas, tidak puas. Ada urutan: 1 lebih tinggi dari 4, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa selisih antara 1 dan 2 sama dengan selisih antara 3 dan 4. 3. Skala interval. Skala interval memiliki jarak antar nilai yang sama dan menunjukkan urutan, tetapi tidak memiliki
nol mutlak atau nol tidak berarti ketidakadaan. Ciri-ciri: yang pertama ada urutan, yang kedua jarak antar nilai sama besar, yang ketiga tidak ada nol absolut. Contoh, suhu dalam derajat Celcius. Yang pertama 20 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 40 derajat Celcius. Jarak antara nilai sama 10 Celcius. Yang kedua, tapi 0 derajat Celcius bukan berarti tidak ada suhu, hanya titik referensi. Jadi 40 derajat Celcius tidak berarti 2 kali lebih panas daripada 20 derajat Celcius. 4. Skala rasio. Skala rasio memiliki sifat skala interval dan memiliki nol mutlak atau berarti nol berarti ketidakadaan. Ciri-ciri: yang pertama ada urutan, yang kedua jarak antar nilai sama, yang ketiga ada nol absolut, yang keempat bisa dilakukan perbandingan rasio atau kali dibagi. Contoh, yang pertama berat badan bagi 0 kg sama dengan tidak ada berat. Yang kedua tinggi badan cm atau cm dibagi 0 cm sama dengan tidak ada tinggi. Yang ketiga pendapatan atau rupiah dibagi 0 sama dengan tidak punya uang. Maka orang dengan berat 60 kg 2 kali lebih berat daripada orang dengan 30 kg. Ringkasan perbandingan itu jenis skala nominal sifat data itu kategori, tidak bisa diurutkan, dan jarak tidak sama, tidak nol mutlak. Contoh jenis kelamin, warna, agama. Ordinal sifat data itu peringkat, bisa diurutkan, jarak tidak sama, tidak nol mutlak. Contoh tingkat kepuasan atau peringkat lomba. Yang ketiga itu interval, sifat data angka atau tanpa nol mutlak, bisa diurutkan, jarak sama, tidak nol mutlak. Contoh suhu, tahun, kalender. Yang ketiga rasio, sifat data angka atau dengan nol mutlak, bisa diurutkan, jarak sama, nol mutlak. Contoh berat, tinggi, umur, pendapatan. Apa itu data? Data merupakan gugus atau himpunan hasil pengukuran karakteristik dari seluruh objek yang menjadi fokus penelitian. Jadi, terkait dengan peubah tadi, kalau peubah itu adalah sesuatu yang diukur, sedangkan data adalah hasil yang diukur dari peubah. Misalnya, kita mengukur peubah frekuensi nonton Netflix dalam seminggu. Data yang dihasilkan misalnya 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau tidak pernah, 1 kali, dan 2 kali. Bagaimana cara mengumpulkan data? Pada umumnya ada 3 metode pengumpulan data. Yang pertama, percobaan atau eksperimen. Pada metode ini, data dibangkitkan dengan memberikan perlakuan terhadap suatu objek. Metode ini seringkali diterapkan pada penelitian pertanian, IPA, atau psikologi. Yang kedua, metode survei. Pada metode ini, data sudah tersedia di alam dan tinggal dikumpulkan. Metode ini banyak diterapkan pada bidang sosial ekonomi atau non-IPA. Yang ketiga, administratif. Pada metode ini, data yang diperoleh dari hasil pencatatan administrasi suatu institusi. Misalnya, data transaksi perbankan, data transaksi supermarket. Data ini tergolong data mekanistik. Selain itu, ada lagi jenis data yang ketersediaan data tersebut diperoleh secara natural. Artinya, data ini diperoleh
dari aktivitas manusia yang terekam secara otomatis. Misalnya penggunaan smartphone atau aktivitas Anda di sosial media, penggunaan browser, aktivitas Anda nonton YouTube, dan lain-lain. Maka akan banyak data yang diperoleh secara otomatis. Big Data. Big Data adalah data yang sangat besar dan kompleks, tidak dapat dikelola dengan software dan tools pemrograman database biasa atau konvensional. Ada 3 karakteristik Big Data yang dikenal 3P, yaitu volume atau ukuran data sangat besar. Yang kedua, variety atau banyak jenisnya, teks, gambar, suara. Yang ketiga, velocity atau berubah cepat, perlu analisis real time.